Oh, berarti lagu malam Jumat Itu bukan mewakili agama, tetapi hanya untuk hiburan. tapi aslinya memang ada roh yang pulang atau ke Bukan, rumah atau bukan hanya pulang, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Mandul Media yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang, yaitu memperbincangkan masalah yang perlu diperbincangkan. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu kiai yang fenomenal, yaitu Kiai Haji Abdul Majid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, segar. Ya, pemirsa, kita hari ini akan membincangkan masalah tradisi yang berkembang di masyarakat, yang memang di adat orang Jawa sangat kental sekali, seperti bulan Apet yang tidak berani untuk melakukan pagelaran cara wong Jawa duwe gawe, yaitu seperti pernikahan dan sebagainya. Kemudian ada adat yang namanya among, dan kita akan memperbincangkan ini dengan panjang lebar bersama Kiai Haji Abdul Majid. Gini Kiai, yang pertama kita di adat Jawa itu ada yang namanya among. Among itu ketika Lebaran, hari raya itu orang-orang sering mempersiapkan makanan kesukaan orang yang sudah meninggal. Contohnya ketika orang meninggal kemudian dia kok suka minum susu, maka disiapkan susu ketika Lebaran. Karena mereka berkeyakinan orang yang meninggal tuh rohnya pulang ketika Lebaran. Nah, ini menurut pandangan jenengan bagaimana, Ki? Terima kasih. Jadi begini ya, itu adalah tradisi Jawa. Tradisi Jawa dulu ya, itu memiliki keyakinan bahwa roh nenek moyangnya atau leluhurnya itu pulang dia. Terus disuguhi kesenangan, itu disuguhi kesenangan, kopi, rokok sukun, ya, rokok sukun dan sebagainya. Bahkan itu sampai sekarang pun masih ada yang memiliki pandangan semacam itu. Tetapi kita akan melihatnya dari kacamata agama, ya, bahwa hal yang semacam itu adalah tidak benar. Bahwa hal yang semacam itu tidak benar, bahwa ruhnya orang yang meninggal ya, itu ada semacam empat ya. Satu adalah ruhnya para nabi, para wali itu langsung di surga ya. Lalu yang kedua, ruhnya orang yang mukmin ya, itu tetap di alam barzah, tapi yang taat ya, mukmin yang taat itu di alam barzah, tetapi makanan, pakaian ya, dan minuman, buah-buahan itu dari surga. Nah, itu dari surga. Sedangkan yang ketiga, rohnya orang mukmin yang maksiat. Ini dia di alam barzah tetapi mendapatkan siksaan, sehingga dia membutuhkan bantuan, meminta bantuan kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, tetapi bukan pada hari raya, tetapi tiap malam. Ini diterangkan di dalam kitab Tanwirul Qulub juga ada, terus di I'anatul Thalibin juga ada. Nah, Oh, berarti lagu malam Jumat itu bukan mewakili agama, tetapi hanya untuk hiburan. tapi aslinya memang ada roh yang pulang atau ke rumah atau Bukan hanya pulang, bukan. Dia itu berada di langit ya, di langit yang lurus dengan rumahnya. Yang lurusnya dengan rumahnya, sehingga dia minta doa kepada orang yang tinggal di rumah itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah rohnya orang yang non muslim. Saya menggunakan bahasa non muslim ya. Itu langsung disiksa selamanya. mulai Jadi di alam barzah. mulai dia masuk di alam barzah langsung disiksa tanpa ditanya.
Karena apa? Karena dia orang kafir masalahnya, orang non muslim. Tapi sebenarnya kalau orang mukmin yang maksiat itu apakah bisa berjalan-jalan rohnya? Ya tidak berjalan, tapi dia minta bantuan doa kepada orang yang masih ada di hidup. Itu tetapi tiap malam dia, bukan malam Jumat atau bukan malam hari raya, bukan, tetapi dia itu tiap malam. Nah, tiap malam itu keterangan di Tanwirul Qulub, ya, Tanwirul Qulub bab roh, ya, bab roh itu. Gini, kalau Among itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mayat yang tadi dianggap tidak benar, kemudian yang benar bagaimana sesuai dengan syariat ketika memang orang-orang Jawa itu pengen menghormat keluarga yang sudah meninggal? Ya. Yang benar itu ya istilahnya idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, bukan kok dimubadirkan dia. Sehingga nanti bisa membusuk dia ya. Minuman juga apa-apa makanan dan sebagainya itu bisa membusuk, bisa membadirkan, membuang-buang materi. Sehingga kita sedekah jariyah disodakon pada orang lain dengan tujuan memberi sedekah pada orang yang telah meninggal. Ini loh saya sedekah air, inilah saya sedekah makanan, ini saya sedekah inuman. Untuk apa? Untuk ditujukan pada orang yang meninggal, sedekah jariyatin. Lalu wawalatin sholihin yatullah, dan anak-anak turunnya itu mendoakan, gitu loh, mendoakan pada orang tua yang telah meninggal. Bukan kok 1 minggu sekali di makam, ya, dia tidak sholat tetapi di makam. Lah ini salah. Di makam dia doa pada orang tuanya itu sunnah, ya, tetapi meninggalkan kewajiban dia tidak sholat. Apakah orang tuanya tidak malah sakit? Karena apa? Karena sholat sendiri juga mendoakan, isinya doa-doa gitu. Ya. Oh, berarti ketika anak yang masih hidup kemudian berbuat tidak baik, berarti efeknya juga sampai pada orang tua yang orang tua yang jadi sampai di sana. Nah, itu berarti intinya Among itu memang tidak sesuai dengan syariat karena membadirkan barang ya. Sehingga kita lebih baik kita jariakan dan anak turunnya mendoakan. Gitu ya, tiap setelahnya sholat wajib harus membacakan Fatihah ditujukan kepada rohnya leluhurnya gitu ya. Oke. Itu tentang Among. Kemudian banyak lagi di Jawa itu, contohnya orang yang tidak berani duwe gawe yang orang Jawa. Ketika bulan Apit, bulan Suro dan lain sebagainya. Apakah ini memang benar-benar keyakinan yang fakta yang memang ketika diyakini menjadikan sesuatu nggak baik, atau ini mitos ya, hanya sebuah pembodohan atau gimana?